Seberapa jauh kita terbawa oleh arus itu? Apa yang kita pilih dari sana dan bagaimana kita membahas serta mengolahnya dalam hidup kita? Semua itu sebenarnya kita pilih secara cukup aktif. Namun, proses memilih ini juga bukanlah pilihan yang sangat individual, melainkan pilihan yang bersifat sosiologis. Saya juga ingin menyampaikan hal ini. Serial pertama tempat saya bekerja adalah Asma Kona. Itu adalah kisah tentang jatuh cinta pada seorang AA dari Urgup dan membangun keluarga ideal di sana. Keluarga yang sesuai dengan norma sosial, namun juga terbebas dari kelebihan tradisi dan adat istiadat. Halo semuanya dari Istanbul Okulu. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita akan membahas hubungan antara media dan masyarakat. Narasumber kita adalah sosiolog dan akademisi, Dr. Feza Akeng Erden. Selamat datang, Bu Doktor. Terima kasih hadir. Terima kasih. Bagaimana kabar Anda? Saya baik, terima kasih. Anda baik. Terima kasih banyak. Profesor, kami ini meneliti hubungan antara media dan masyarakat bersama Anda. Itu juga bidang penelitian Anda. Jadi, seperti apa bidang kajian media? Kalau Anda setuju, mari kita mulai dari sini. Sejak saya lulus dari jurusan sosiologi, saya memang fokus meneliti media, terutama televisi. Saya juga sudah meneliti banyak platform, termasuk surat kabar. Kemudian, media sosial mulai masuk ke dalam kehidupan kita. Tentu saja, dari sini juga sedikit kelihatan usia saya. Waktu itu, saat media sosial belum ada, saya bertahun-tahun fokus pada televisi arus utama dan bisa saya katakan bahwa media itu sebenarnya seperti selimut yang menutupi seluruh hidup kita. Artinya, sekarang hampir tidak ada lagi bagian dari diri kita yang berada di luar selimut itu. Jadi, secara umum, untuk mempelajari sosiologi, melihat masyarakat, atau meneliti topik apapun di dalam masyarakat, saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa kita pasti harus menyentuh media, setidaknya dari salah satu sisinya. Karena media telah menjadi salah satu unsur utama dalam kehidupan. Mempelajari media itu sangat penting, sangat berarti, dan juga merupakan topik yang sangat menyenangkan serta menarik. Itu juga bisa saya katakan. Tapi di sisi lain, ini juga topik yang harus sangat diperhatikan dan cukup menantang. Tantangannya adalah, misalnya sekarang kita duduk di sini secara fisik, ada kamera yang merekam kita, dan ada sebuah layar. Lalu, kita melihat diri kita sendiri di layar itu. Jadi, mau tidak mau, ada jarak yang tercipta antara diri kita dan layar itu. Jadi, antara kenyataan atau situasi faktual yang terjadi di sini, dengan bagaimana kita akan menceritakan, menampilkan, dan menyampaikan situasi faktual itu ke khalayak, terbuka ruang yang sangat luas secara teknis, teknologi, dan wacana. Dan di sini juga ada teknologi yang terus berkembang. Ya, jadi sekarang, misalnya, kita sudah keluar dari proses produksi media yang lebih klasik, di mana kita merancang apa saja yang akan masuk ke dalam frame kamera. Dan kini dengan kecerdasan buatan, augmented reality, serta banyak elemen berbeda yang sulit dibedakan dari kenyataan. Artinya, elemen-elemen yang sulit dipisahkan dari realitas fisik di lingkungan tempat kita berada saat ini, kita bisa menampilkan banyak hal seolah-olah benar-benar ada di sana. Secara teknis, kita berada di masa di mana kita mampu melakukan ini. Hal ini juga membuat pekerjaan di bidang media menjadi krusial dan penting. Ini merupakan kekuatan besar. Mungkin inilah yang dimaksud dengan kekuatan media. Disinilah kekuatan itu benar-benar terlihat. Ya, kekuatan, tapi dengan cara yang menarik, ini adalah kekuatan yang tersebar. Jadi, kalau kita lihat ke politik arus utama, siapa yang memegang kekuasaan? Yaitu, kekuasaan ada di tangan para pengambil keputusan. Tapi media adalah kekuatan yang jauh lebih tersebar. Artinya, memang ada para bos media besar yang menguasai ekonomi media. Tapi di sisi lain, ada juga banyak teknologi yang menentukan bagaimana kita memandang realitas. Dan orang biasa yang sangat piawai menggunakan teknologi itu pun bisa dengan mudah menciptakan jarak antara apa yang benar-benar terjadi dan apa yang ingin ia tunjukkan kepada kita. Jadi, mereka bisa menipu, berbohong, atau melakukan propaganda. Atau sebaliknya, sebenarnya, ada juga sejumlah kenyataan atau kebenaran yang tidak bisa dilihat atau terlewatkan oleh kamera besar dan kekuatan media besar yang justru bisa disampaikan kepada masyarakat luas. Jadi, dari banyak sisi baik positif maupun negatif, kekuatan ini tersebar luas, melibatkan banyak aktor, struktur, dan institusi. Makanya seperti yang saya bilang tadi,
Ini adalah bidang yang harus dipelajari dengan sangat hati-hati. Ia memiliki aspek positif dan negatif. Dengan cara tertentu, melalui permainan persepsi, hal ini bisa menjerumuskan kita ke arah negatif, menyesatkan kita, tapi di sisi lain, seperti yang Anda katakan, juga bisa menghadirkan kebenaran-kebenaran yang tak terlihat atau terlewatkan dalam hidup kehadapan kita. Ini adalah situasi yang bermata dua. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan bagian yang bermanfaat dan berusaha menjauhi bagian-bagian lainnya. Tentu saja, Anda juga menyebut media sebagai sebuah selimut. Seolah-olah selimut itu menutupi seluruh hidup kita. Sepertinya juga tidak mudah untuk melepaskan diri dari selimut ini. Sekarang, misalnya, seseorang yang tidak menggunakan media sosial atau berusaha menjauh dari media, sebenarnya dianggap seperti terputus dari kehidupan pada titik tertentu. Bagaimana Anda menilai hal ini? Jadi, sangat sederhana. Misalnya, untuk bisa mengikuti kebutuhan sekolah anak-anak kita harus menjadi anggota grup WhatsApp. Seperti grup WhatsApp orang tua murid atau grup pengumuman sekolah. Jadi, meskipun tidak ada hal lain, khususnya dalam kehidupan sehari-hari perempuan, media sosial memegang peranan yang sangat besar. Ada satu hal lagi. Sebenarnya, saat menjalani kehidupan sehari-hari, bekerja, dan melakukan aktivitas, kita selalu membawa sebuah perangkat, yaitu ponsel pintar. Ponsel pintar itu selalu ikut kemanapun Anda pergi dan membawa segalanya bersama Anda. Mulai dari urusan perbankan, lalu, misalnya, saat sedang di dapur mengerjakan sesuatu sambil menonton serial hari itu, ada banyak hal yang bisa diakses lewat satu perangkat. Jadi, perangkat ini semakin lama semakin masuk ke area paling pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang kita sebut mediatisasi, yaitu proses kehidupan sehari-hari yang semakin terhubung dengan media, semakin cepat terintegrasi ke dalam saluran media, dan menjadi ruang di mana orang dari semua status sosial ekonomi dan dari mana saja bisa masuk. Tapi saya juga harus bilang, sebagai seorang peneliti televisi, di antara semua ini, televisi masih menjadi saluran yang paling penting. Televisi arus utama adalah saluran yang paling utama. Kalau begitu, mari kita bahas ke sana. Mari kita bicara sedikit tentang televisi juga. Seperti yang Anda katakan, di televisi ada situasi yang sangat aktif dan sangat terlihat. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan bagaimana televisi itu sendiri dikelola. Maksudnya, di ponsel atau di media sosial, kita bisa langsung mengganti halaman. Kita bisa melakukan perubahan. Tapi di televisi, kita harus menerima apa yang disajikan kepada kita. Jadi, ketika kita menyalakan sebuah saluran, mereka menayangkan serial, program, atau iklan apapun yang mereka mau, dan tanpa ada perubahan, kita harus menerima dan melanjutkan dengan apa yang diberikan kepada kita. Media sosial terlihat sedikit lebih terkendali dalam hal ini. Saya tidak tahu apakah Anda juga menilainya seperti itu, tapi bagaimana perbedaan ini bisa terlihat? Sebenarnya, ini adalah topik yang sudah dibahas dalam studi televisi klasik, bahkan sebelum adanya media sosial. Saya termasuk peneliti yang berpendapat bahwa penonton bisa menjadi lebih aktif dalam hal ini. Jadi, meskipun ada sesuatu yang mengalir kepada kita di layar, seberapa jauh kita akan terbawa arus itu, seberapa banyak kita membiarkan diri kita terhanyut, dan apa yang kita pilih dari sana untuk kita bahas dan olah dalam kehidupan kita. Semua itu kita pilih secara cukup aktif. Namun, proses memilih ini juga bukanlah pilihan yang sangat individual, melainkan pilihan yang bersifat sosiologis. Saya juga ingin menyampaikan hal ini. Apa yang dianggap pantas oleh masyarakat atau apa yang dipandang sensasional menentukan hubungan kita dengan konten televisi. Maksud saya begini, televisi harus menarik perhatian kita, menunjukkan sesuatu yang berbeda kepada kita, mungkin sesuatu yang sensasional, tapi tetap menjaga itu dalam batas tertentu dan di titik itulah perhatian kita akan tertarik dan terfokus. Ada tekanan seperti ini pada para produser untuk menciptakan konten semacam itu. Kenapa begitu? Mereka perlu mendapatkan peringkat. Sebenarnya, kekuatan kita ada di remote yang kita pegang. Maksud saya, kita bisa memilih saluran mana yang akan kita tonton. Bahkan sekarang formatnya, teknologinya memungkinkan pengalaman menonton televisi yang jauh lebih personal. Kita bisa menghentikan, merekam, menonton ulang nanti. Bahkan saat menonton bisa dipercepat. Sebenarnya, sekarang menonton, kita bilang, tidak harus ada lagi kesesuaian antara waktu tayang dan waktu menonton. Waktu tayang dan waktu menonton, cara menayangkan dan cara menonton, sekarang lebih banyak ada di tangan penonton. Hal ini juga berlaku di televisi arus utama. Tapi meskipun tidak demikian, saat televisi tetap menyala di sudut rumah dan kita menjalani aktivitas sehari-hari, seberapa jauh kita akan terbawa oleh tayangan itu atau tidak, ditentukan baik oleh siaran itu sendiri maupun oleh harapan dan minat kita. Jadi, misalnya, setiap kali musik dramatis mulai terdengar, saat menonton serial, kita langsung menoleh untuk melihat. Oh, sepertinya akan ada sesuatu yang menarik sekarang.
Itulah yang dikatakan televisi kepada saya. Tapi kalau kita tidak melihat adegan yang sesuai dengan minat kita bisa mengalihkan perhatian ke hal lain lagi. Hubungan kita dengan televisi memang seperti itu. Tapi hubungan kita dengan ponsel dan layar lain jauh lebih personal, jauh lebih menyedot perhatian, dan jauh lebih membuat ketagihan. Saya melihat ada kecenderungan untuk semakin terikat dan kecanduan, karena kita benar-benar berinteraksi secara terisolasi dengannya, tanpa harus memperhatikan minat dari masyarakat, keluarga, atau orang lain di sekitar kita, dan tanpa merasa harus melihat layar itu bersama orang lain. Jadi, seharusnya kita membahas pengaruh serial televisi terhadap masyarakat, atau justru mengatakan bahwa masyarakat yang tercermin di dalamnya? Karena ini juga merupakan sebuah perbedaan. Ya, maksud saya, ini adalah pertanyaan besar dalam studi media sejak tahun 1960-an, maksud saya. Itu seperti pertanyaan mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Sebenarnya, jawaban dari pertanyaan ini menurut saya, Hai mem. menurut saya, itu tidak terlalu sulit. Karena orang-orang, cerita-cerita yang mereka ikuti, isi dari cerita-cerita itu, serta bentuknya, seperti pakaian, penampilan, lingkungan yang mereka ciptakan, konteks, konflik, dan juga konflik dalam kehidupan sehari-hari kita. Semuanya sebenarnya adalah masyarakat itu sendiri. Jadi, bukan soal siapa yang memengaruhi siapa, tapi sebenarnya semuanya adalah satu kesatuan. Jadi, ketika kita bicara tentang masyarakat, atau ketika kita menyebut televisi, kita sebenarnya tidak sedang membicarakan sesuatu yang benar-benar terpisah dari luar. Ini adalah situasi saling terkait. Saling terkait. Artinya, semuanya adalah satu kesatuan dirinya sendiri. Baik aktor, penulis skenario, sutradara, produser, pengambil keputusan, maupun kepala divisi drama TV. Semua orang adalah bagian dari masyarakat kita, bukan orang lain yang membuatnya. Dan mereka juga, melalui proses sosial, ekonomi, sosiologis, dan politik, pada akhirnya menampilkan produk ini di layar. Dan ketika kita berinteraksi dengan produk itu, mereka juga membuat serangkaian asumsi tentang kita. Kadang-kadang asumsi itu benar, kadang-kadang tidak, tapi pada akhirnya kita semua menafsirkan hidup secara keseluruhan. Orang-orang yang menulis skenario itu juga menafsirkan hidup, sama seperti kita. Dan di atas itu, mereka juga menafsirkan kita. Maksudnya, mereka membuat beberapa prediksi awal tentang apa yang diinginkan penonton. Tapi kadang-kadang prediksi itu tepat, kadang-kadang tidak. Saya bisa bilang, misalnya di Turki, jumlah serial yang gagal dan akhirnya dihentikan itu sangat banyak. Karena penonton tidak mau, tidak suka, tidak memilih, dan akhirnya serial itu berhenti. Lalu, sesuatu yang baru datang menggantikannya dan produser harus merencanakan hal ini. Ada kekhawatiran seperti, kemana saya harus berinvestasi, cerita mana yang akan laku, bagaimana menangkap apa yang diinginkan masyarakat itu, dan dari situ sebenarnya berusaha menebak cerita yang akan berhasil. Dan sebenarnya ini sangat penuh kejutan. Karena di satu sisi, kita semua ini sama, ya. Kita semua membentuk masyarakat, tapi masyarakat itu sendiri sangat luas, memiliki harapan yang sangat beragam dan berubah-ubah, bisa dibilang sebuah fenomena. Jadi, ketika kita bicara tentang masyarakat, itu adalah sebuah fenomena. Maksudnya, kita tidak sedang membicarakan sesuatu yang tetap. Apa yang disukai hari ini, bisa saja besok tidak disukai lagi. Apa yang disenangi hari ini, bisa saja besok membuat marah. Semua ranah perasaan ini harus bisa dibaca dengan sangat baik. Dan justru karena mereka tidak bisa membaca dengan baik, serial-serial itu akhirnya dihentikan penayangannya. Investasi-investasi itu pun jadi sia-sia. Saya tahu ini adalah masalah penting di industri serial di Turki. Prosesnya juga berlangsung sangat cepat. Karena di media sosial, kita kadang bisa melihat hal seperti ini. Kita bisa melihat sebuah video yang sudah lama sekali diunggah, mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun lalu, tiba-tiba menjadi viral dan populer, atau sebuah tweet yang dikirim bertahun-tahun lalu di Twitter tiba-tiba menjadi sorotan. Tapi industri serial tidak seperti itu. Kalau pada masanya serial itu tidak ditonton, ratingnya turun, atau sudah dihentikan, maka tidak akan dilirik lagi, karena selalu ada yang baru datang. Serial-serial baru terus bermunculan. Hal ini juga bisa menunjukkan bahwa televisi mungkin jauh lebih sulit, siaran televisi lebih menantang, dan lebih sulit untuk menarik perhatian penonton. Butuh investasi yang jauh lebih besar. Kadang-kadang video amatir buatanmu bisa tiba-tiba viral seperti api di jerami, sangat disukai, atau justru mendapat banyak hujatan, atau bahkan menimbulkan hal lain. Tapi televisi itu adalah bisnis produksi besar, seperti yang kalian tahu. Kita juga sekarang sedang berada di studio televisi, dan memang tidak mudah untuk membangun lingkungan seperti ini, mengelola keuangannya, mengatur alur orang, memproduksi konten. Semuanya membutuhkan investasi yang sangat besar. Dan pada akhirnya, investasi itu bisa saja gagal.
Dan itu berdampak pada banyak kehidupan serta menimbulkan banyak biaya. Sebenarnya, sebagai masyarakat, kita juga ikut menanggung biayanya. Dan sejauh mana program itu sukses dan diminati, bukan hanya produser, stasiun TV, atau pengiklan yang diuntungkan secara ekonomi, tapi sebenarnya penonton juga mendapatkan manfaat. Apa yang kita dapatkan? Sebenarnya, kita mendapatkan bahan obrolan sehari-hari. Kita mendiskusikannya bersama. Kita jadi punya kesenangan dan kenikmatan tersendiri membicarakan hidup dengan merujuk pada serial populer, dan kita mendapatkan asupan dari sumber itu. Jadi, seperti halnya di dunia di mana televisi atau media sama sekali belum ada, orang-orang saling menghibur dan mengisi waktu dengan bercerita, mendongeng, atau membuat pertunjukan teater, dan sejarah serta budaya manusia berkembang lewat obrolan tentang hal-hal itu. Sekarang pun sebenarnya kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan mendiskusikan konten televisi yang kita tonton bersama setiap malam di layar. Di Twitter juga ada topik-topik hangat, di media sosial juga ada isu-isu yang ramai, tapi tidak semua orang dari berbagai kalangan bisa mengaksesnya dengan cara yang sama. Tapi kalau serial yang sangat populer, semua orang dari berbagai kalangan bisa menontonnya. Dan ketika kita menyebut namanya, kita langsung tahu apa yang sedang dibicarakan satu sama lain. Misalnya, seorang mertua bisa berkata, karakter di serial itu mirip sekali dengan menantu kita. Jadi, mereka bisa membuat analogi seperti itu, memaknai hidupnya lewat hal tersebut, dan ketika mereka mengatakannya, kita kurang lebih paham maksudnya. Menurutku, ini juga sesuatu yang agak ajaib, bukan? Kadang-kadang, serial itu benar-benar sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seolah-olah sedang membicarakan seseorang di lingkungan sekitar, mereka membicarakan karakter di serial dan membuat kita semua langsung paham. Sebenarnya, dari segi ikatan sosial, ini juga terlihat sebagai sesuatu yang sangat kuat. Nah, bersama dengan struktur serial ini, kita juga sudah bilang bahwa ada hubungan yang saling terhubung antara masyarakat dan karakter di serial, terutama sekarang. Tapi baik karakter di serial yang mencerminkan masyarakat, maupun masyarakat yang tercermin dalam serial, keduanya saling mempengaruhi. Kita juga semakin sering melihat betapa banyak perubahan pada profil karakter, terutama misalnya karakter perempuan di serial-serial ini. Jadi, dengan adanya keterkaitan ini, kita juga bisa membaca hal tersebut sebagai cerminan masyarakat. Menurut saya sangat mungkin. Karena saya sebenarnya sudah mengerjakan serial TV sejak 2002 hingga 2003. Saya meneliti serial-serial televisi. Seri pertama yang saya garap adalah Asmal Konak. Pada masa itu, serial ini benar-benar memecahkan rekor rating. Benar-benar salah satu serial yang membuat jalanan menjadi sepi saat jam tayangnya. Bahkan untuk waktu yang sangat lama, saya tidak tahu bagaimana sekarang. Tapi untuk waktu yang lama, episode finalnya, tidak ada yang bisa mengalahkan rekor rating di Turki. Itu memang serial yang seperti itu. Sebenarnya, serial itu juga berakhir lebih awal. Serial itu berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Padahal itu adalah serial yang punya potensi untuk bertahan jauh lebih lama. Serial itu selesai dalam 54 episode. Sekarang, serial lokal jauh lebih panjang durasinya. Sejak saat itu hingga sekarang, saya banyak memperhatikan isu perempuan, representasi perempuan, serta hubungan dan interaksi antara karakter perempuan dengan penonton perempuan. Di banyak serial, saya mempelajari hal ini dan sebenarnya dalam 10 tahun terakhir, atau katakanlah 7-8 tahun terakhir, tapi hampir 10 tahun, saya melihat bahwa ada kepekaan yang sangat serius di masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Sebaliknya, kisah-kisah perempuan yang berhasil keluar dari kekerasan, ketidakbahagiaan, dan kehidupan yang buruk juga semakin menarik perhatian di masa sekarang. Sekarang, di serial-serial awal tahun 2000-an, ada sesuatu yang berbeda. Perempuan-perempuan itu sebenarnya berjuang untuk memperbaiki struktur tradisional sampai batas tertentu, memperbaiki, membersihkan dari kelebihan-kelebihannya, dan berusaha membangun keluarga ideal di sana. Misalnya, Asmal Konak adalah salah satu serial seperti itu. Jadi, ini adalah kisah tentang seorang perempuan muda yang pernah belajar di luar negeri, memiliki kebebasan tanpa batas dan bisa bermimpi tanpa batas, jatuh cinta pada seorang bangsawan dari Urgup, lalu berusaha membangun keluarga ideal di sana. Keluarga yang sesuai dengan norma sosial, namun juga telah dibersihkan dari kelebihan-kelebihan tradisi dan adat. Sekarang saya semakin sering melihat bahwa sebenarnya isu perempuan itu sendiri, seperti kebebasan di dalam rumah, kemandirian di luar rumah, berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan ekonomi maupun psikologis, menjadi lebih menonjol. Semua hal ini sekarang lebih sering dibicarakan, lebih sering disebutkan namanya. Bahkan informasi tentang hal-hal ini disampaikan hampir seperti iklan layanan masyarakat. Misalnya, sekarang ada serial berjudul Bahar. Saya juga menonton beberapa episodenya. Hampir di beberapa episodenya, masalah yang dihadapi perempuan dalam kehidupan disajikan seperti iklan layanan masyarakat. Apa saja yang dialami seorang perempuan? Dan sebenarnya,
Ini adalah kisah-kisah yang bisa dihubungkan oleh semua perempuan, mulai dari yang paling terdidik, paling merdeka, paling nyaman, hingga perempuan yang paling banyak menderita. Sayangnya semua orang bisa menemukan dirinya dalam kisah-kisah ini. Ya, sangat bagus. Anda sudah merangkum dengan sangat singkat. Memang benar begitu. Setiap orang menemukan bagian dari dirinya sendiri dan bisa sangat terhubung dengan cerita ini. Dan setelah itu, kita jadi penasaran apa yang akan dilakukan karakter itu. Bagaimana dia akan keluar dari masalahnya. Bagaimana dia akan memperbaiki hidupnya. Kita membangun ikatan seperti itu. Mungkin kita juga bisa mendapatkan sedikit petunjuk tentang perbaikan kecil yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sendiri. Atau bahkan jika kita tidak bisa melakukannya, meskipun itu bukan kita, melihat Bahar bisa keluar dari masalahnya memberikan semacam pelegaan bagi kita, memberi kita kesempatan untuk merasa lega. Atau kita bisa memberikan saran kepada perempuan lain, kepada teman-teman perempuan kita. Kita bisa mengobrol dengan mereka tentang hal ini. Sekarang ini, kisah-kisah perempuan jauh lebih menjadi pusat perhatian. Berbagai macam perempuan tampil di layar, seperti di serial KZLCK Serbeti, KZL Goncalar, di mana kini, berbagai lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak disebutkan namanya, dulu selalu dibilang, layar kaca itu sangat sekuler. Memang benar, layar kaca dulu sangat sekuler. Bahkan pada masa Asmal Konak, hal ini sempat diperdebatkan. Mereka ini masuk ke dalam Konak pakai sepatu. Maksudnya, apa mungkin ada hal seperti itu? Keluarga tradisional dari Urgup, tidak akan masuk rumah dengan sepatu. Benar, memang tidak akan masuk. Nah, waktu itu orang bilang begini. Di bahasa sinema, tidak ada adegan buka pakai sepatu seperti itu. Katanya secara logistik itu sulit dan sebagainya. Padahal setelah itu, yang saya ingat di serial Yaprak Dokumu yang pertama, sepatu-sepatu itu dilepas. Sandal rumah. Sandal rumah mulai dipakai dan itu pun jadi bagian dari cerita. Sekarang keadaannya jauh berbeda. Kita melihat perwakilan orang-orang dari seluruh spektrum masyarakat, baik secara politik, budaya, maupun kelas sosial, juga perwakilan kehidupan mereka, pertemuan dan konflik mereka, serta bagaimana konflik itu diselesaikan. Dan di antara semua itu, ada kisah-kisah perempuan dari setiap kelas dan kelompok masyarakat. Jadi, ada Meriam dari KZL Goncalar, Bahar dari Bahar, lalu, misalnya, dari KZLCK Serbeti, Perawat. Nursema atau Alam. Lalu, semua karakter ini atau pembeda nilai. Jadi, semua karakter ini, mereka ada di layar, dan kita banyak sekali membahas tentang mereka. Para pria, khususnya kalau bicara tentang KZLCK Serbeti, terasa jauh lebih sekadar pelengkap dalam cerita. Jadi, kita memang lebih fokus pada para perempuan. Apa yang akan mereka lakukan atau jawaban mereka. Ini memang kisah para perempuan, dan para pria di sana seperti figuran saja. Memang benar begitu. Karena cerita ini seolah-olah hanya berjalan berdasarkan keputusan dan tindakan mereka. Dan semakin realistis ceritanya, penonton pun semakin bisa terhubung dan semakin setia menonton. Memang begitu adanya. Iya, benar. Jadi, soal realisme, mungkin itu memang sedikit lebih sulit. Maksudnya, saat menonton banyak hal, kita bisa saja berkata, di dunia nyata ini tidak akan terjadi seperti itu. Tapi, sebuah kata kecil, sebuah dialog singkat, atau pertemuan sederhana di dalamnya tetap bisa meninggalkan jejak tentang realitas kita sendiri, menjadi jangkar, dan membantu kita membangun keterikatan dengannya. Dan seberapa sering kita mendengar kritik seperti, sinetron-sinetron ini terlalu panjang, terlalu emosional, terlalu dramatis, terlalu tidak realistis di Turki. Namun, seberapapun seperti itu, selama penonton bisa menemukan tempat untuk dirinya sendiri dalam keseimbangan antara hasrat dan realitas di dalamnya, maka penonton akan tetap bertahan menonton serial itu. Kita mencari realitas dalam sinetron televisi, tapi ada juga serial yang tayang di platform digital. Sebenarnya, ada perdebatan bahwa serial-serial ini jauh lebih jauh dari masyarakat Turki. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Ya, sepertinya saya juga agak berada di pihak itu. Berikut sesuatu yang menarik. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, dalam serial-serial arus utama, serial yang dibuat untuk televisi arus utama, ada banyak sekali unsur pembatas. Seperti rating, lalurtuk, ekspektasi penonton, kemudian harus mematuhi batasan usia tertentu. Tidak boleh mendapat sanksi saat prime time atau tidak boleh mendapat reaksi negatif dari penonton. Anda tidak bisa menampilkan kekerasan yang berlebihan atau berbagai gambar yang terlalu ekstrim. Kalau soal konflik, banyak adegan dari serial seperti Game of Thrones yang memecahkan rekor penonton di dunia, sebenarnya tidak bisa ditayangkan di televisi Turki. Itu bisa saya jadikan contoh.
Ini bukan hanya soal mekanisme sanksi, penonton juga akan bereaksi terhadap hal seperti itu. Belum siap, keluarga juga menonton. Iya, keluarga juga menonton. Mereka tidak mau melihat kekerasan sebanyak itu, darah, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini juga sering dikeluhkan oleh para penulis skenario. Kami sebenarnya bisa menulis hal-hal yang jauh lebih bagus. Tapi memang, bekerja untuk televisi mainstream di Turki itu sulit. Terlalu banyak pembatasan. Makanya, bekerja untuk platform digital terasa jauh lebih menguntungkan bagi mereka. Karena mereka menjualnya dalam bentuk paket, bisa langsung syuting satu musim di awal. Mereka mendapatkan anggarannya, dan sebagainya, lalu kelihatannya juga tidak ada tekanan dari retuk dan lain-lain. Meskipun secara tampilan terlihat jauh lebih menguntungkan, menurut saya justru bekerja di ranah yang diwarnai ekspektasi masyarakat itu jauh lebih kreatif. Oke. Nah, serial yang dibuat untuk platform digital itu seolah-olah tidak jelas di mana dibuatnya. Bisa saja di Turki, bisa juga di Korea Selatan, atau bahkan di Argentina, tidak terlalu ada bedanya. Karakter-karakter itu tumbuh di mana, tinggal di mana, punya keluarga seperti apa, menghadapi masalah sosial dan ekonomi seperti apa. Jadinya, serial-serial itu dibuat tanpa membangun subcerita yang bisa kita hubungkan. Dan sebenarnya ada sebuah tweet tentang hal ini yang sangat saya suka. Saya ingin menyebutkannya. Dikatakan bahwa serial-serial ini dibuat untuk Republik Netflix. Memang benar, penonton Turki itu bukan penonton Eropa. Atau misalnya, serial Turki, serial lokal kita, sangat laris di luar negeri. Tapi alasan kenapa serial-serial itu laris justru karena punya ciri khas tersendiri. Kalau ciri khas itu dihilangkan dan saya ingin menceritakan kisah yang global, universal, lalu, misalnya, apakah ini dibuat oleh orang Inggris, atau seperti yang saya bilang, orang Amerika, atau orang Turki, atau penulis naskah dari Korea? Kalau kita melihatnya sampai tidak bisa dibedakan siapa yang membuatnya, maka serial itu jadi tidak berarti apa-apa. Seperti sesuatu melayang kehambaan. Sesuatu yang melayang di kehampaan tidak punya identitas, sehingga konflik yang dibangun dan cerita di dalamnya tidak bisa kita hubungkan dengan kehidupan lokal kita yang kecil. Atau bisa juga menjadi cerita yang hanya bisa dihubungkan oleh kelompok atau kalangan yang sangat kecil. Mungkin saja ada penontonnya, peminatnya. Tapi, tidak bisa menjadi sepopuler atau menarik perhatian sebanyak serial televisi arus utama kita. Serial itu hanya bertahan di pasar kecilnya sendiri, tidak berkembang. Secara pribadi, saya juga jarang memilih untuk menontonnya. Sebagai penonton, saya lebih memilih serial yang secara budaya bisa saya hubungkan dan diskusikan. Sebagai peneliti juga, ketika saya melakukan penelitian, apapun topik orang yang saya ajak bicara, saya ingin mengetahui serial, karakter, dan lain-lain yang dirujuk oleh narasumber saya. Dan biasanya itu adalah serial-serial arus utama. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas komentar berharga Anda. Jadi, kita sudah memberikan gambaran umum tentang media arus utama, platform digital, karakter perempuan, dan figur-figurnya. Terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih. Obrolan menyenangkan. Pemirsa yang budiman, hari ini kita membahas hubungan antara media dan masyarakat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.